Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Anay, masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke, teman-teman, aku mau ngejelasin simple aja, mau mengingatkan kalian lagi tentang manifestasi. Ingat ya teman-teman, kalau kita bermanifestasi itu kita ngomongin tentang pikiran, kita ngomongin tentang kalimat-kalimat. Kita berkalimat-kalimat itu bukan hanya di sini, benar gak? Kita tuh berkalimat-kalimat adanya di sini, paling banyak di sini ya, di sini sama sini. Ya, jadi ini. Jadi harus hati-hati dengan kalimat-kalimat yang sering kalian ucapkan, karena kalimat-kalimat itu sebenarnya adalah vibrasi kalian. Ya, itu menjadi energi kalian. Makanya harus hati-hati kalau misalnya kata orang dulu tuh ucapan adalah doa. Ya, makanya baca lagi Qurannya buat teman-teman yang muslim, buat teman-teman yang beragama lain juga sama, ya pasti ada ya tentang kalimat-kalimat atau misalnya tentang asumsi. Ya, kita itu harus meyakini bahwa doa kita itu sudah dikabulkan, maka akan dikabulkan, maka nanti kalian bisa melihat di realita, katanya seperti itu. Nah, ngomongin tentang law of assumption atau hukum asumsi, kita itu berfokus pada situasi atau kondisi state kita, kondisi dimana pikiran kita itu atau benak kita itu, otak kita ini, subconscious mind kita ini tuh berpikir dari versi kita itu sudah mendapatkan yang kita inginkan. Berpikir dari versi kita sudah mendapatkan apapun yang kita inginkan. Berpikir, sekali lagi tuh ya, living in the end kan, living in the end as your wish fulfilled. Ya, berpikir dari versi kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Ingat, realita yang bisa kita lihat, yang kita akses dengan 5 panca indera ini tuh adalah realita sekunder. Realita utamanya di mana? Di sini ya, di alam otak. Ya, di alam otak yang terhubung dengan jantung ya, karena Masya Allah tabarakallah ya, kalau misalnya menurut penelitian jantung kita ini tuh memiliki elektromagnetik lebih besar ya, 5.000 sampai 10.000 kali lipat daripada yang di otak gitu, bahasanya gitu ya. Ya kan, makanya jelas ya kalau misalnya teman-teman muslim baca lagi Quran ya, kenapa makanya setan itu pengen ngerebut ini jantung ya, tapi pertama kali yang diserang mana? Ini mental. Karena kalau misalnya ini kacau, di sini juga udah pasti kacau, cancel delete. Ya, makanya kalau kata Allah, kalau misalnya ada penyakit hati nggak diberesin, ya kalau ada penyakit hati nggak diberesin, Allah akan menambah penyakit hati itu, cancel delete. Ya, makanya kalau misalnya kita di live tuh kan kita sering pelepasan. Ya, itu fungsinya salah satunya. Dan kalau misalnya buat teman-teman muslim kan, kita itu diminta untuk membersihkan jiwa. Jiwa itu di mana? Di sini. Ya, dengan apa perangkatnya banyak. Ya, salah satunya yang paling penting adalah dengan sholat dan zikrullah gitu ya, mengingat Allah dan juga beristighfar buat teman-teman yang muslim. Ya, buat teman-teman yang beragama lain, coba banyak pengampunan aja, minta pengampunan juga, karena itu juga membersihkan jiwa kita. Ingat ya, jiwa itu adalah interkoneksi atau koneksi sambungan-sambungan di otak kita, seperti yang aku jelasin di video sebelumnya. Coba teman-teman diulangin lagi penjelasan yang sebelumnya. Nah, ngomongin tentang law of assumption, kita berpikir dari versi kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Asumsian kita itu bekerja, asumsian kita itu yang terwujud. Jadi hati-hati dengan asumsian kita. Mau kita yakini benar-benar atau yang kita celetukin ya cuman kayak sekali nyeletuk, sekali ada di benak, ya terlintas di benak gitu istilahnya, itu akan terwujud. Apalagi itu udah kalian fokusin beberapa waktu gitu ya, maksudnya lama gitu ya kalian fokusinnya. Nah, itu akan terwujud jauh lebih cepat. Ya, jadi balik lagi, ingat, your assumption create. Ngomongin tentang law of attraction, your assumption create. Ingat, asumsian yang kamu sebutkan, asumsian yang kamu ucapkan, itulah yang terjadi. Entah kalian itu dapetin dari orang tua, dapetin dari medsos, dapetin dari traumaan orang lain, dapetin dari apa yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian anggap, kalian masukin ke sini menjadi asumsian kalian. Hati-hati, itu akan terjadi. Jadi rugi banget kan kalau misalnya kalian ngedengerin advice orang lain, atau misalnya kalian terlalu banyak mendengarkan limiting belief orang lain, itu akan menjadi tarikan yang sama. Ya, satu hal yang aku pengen teman-teman sadari ya, belum tentu trauma orang lain, kejadian orang lain akan terjadi juga sama diri kalian. Makanya jangan sok-sokan di subscribe, iya nih relate nih, sama nih gini, waduh udah itu jadi tarikan kalian, cancel delete. Makanya kenapa kita ini, kata Allah, kita ini dikasih otak untuk ngefilter apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan. Because everything only to subject, have it or not have it, want it or not wanted. Ya, jadi kalian yang benar-benar harus ngefilter apa yang kalian inginkan dan dibawa dalam doa. Sekali lagi, bawa dalam
doa ya. Banyak banget deh kalau misalnya aku harus ngomongin ini ya, nanti berhubungan lagi dengan doa. Nanti katanya ada juga yang bilang kalau misalnya kita tuh gak boleh berdoa-doa terus, nanti memaksa Allah. Please guys ya, Allah itu paling gak suka sama orang yang gak berdoa. Kalau misalnya kalian baca hadis, Masya Allah ya, nanti kita dicapnya itu sombong katanya gitu. Allah tuh seneng sama orang yang terus meminta, yang merengek, yang bergantung hanya sama Allah ya. Jadi please jangan seperti cerita iblis. Tahu nggak cerita iblis? Kalau cerita iblis tuh dia melakukan kesalahan tapi dia nggak melanjutkan doa, ya udah aja ngelakuin banyak kesalahan lain sampai akhirnya Allah murka. Ngomongin iblis jadi batuk ya. Gitu. Jadi balik lagi, karena kita ini dikasih ini dan kita ini dilebihkan dari makhluk yang lain, makanya please gunakan ini kalian, dan juga jangan lupa bawa ini kalian ya, bawa nih kob ya, jangan lupa bawa hati kalian atau bawa hati kolbu ya, bawa ini karena ini tuh elektromagnetiknya lebih besar dibanding yang ada di sini ya. Jadi sekali lagi jangan putus berdoa, teruslah langitkan apa yang memang kalian ingin wujudkan, karena disitulah Allah pengen melihat mana yang serius, mana yang gak serius, mana yang yakin sama yang tidak yakin. Ingat ya, kadang keyakinan itu memang harus kita building, makanya kenapa Allah itu sudah mengajarkan repetisi kepada kita ya, selalu mengulang agar apa? Agar familiar di otak kita ya, familiar di sistem saraf kita ya, karena otak dan juga sistem saraf kita ini tuh mengenal familiar atau kebiasaan, makanya harus sering direpetisi guys. Jadi nggak ada yang overwhelm sebenarnya. Overwhelm kenapa? Karena emosi-emosi yang cancel delete negatif itu tidak dilepaskan ya, terlalu berfokus sama realitas sekunder. Hidupnya itu tergantung pada realitas sekunder atau 3D ya. Jadinya apa namanya itu dia selalu di otaknya itu atau di realita utamanya itu selalu berfokus pada realita sekunder. Di sininya jadi terganggu, cancel delete ya. Jadi ininya didikte sama realita sekunder. Cancel delete ya, padahal kita datang ke dunia ini kata Allah untuk menciptakan sesuatu, untuk menciptakan perubahan, untuk meminta sesuatu yang memang kita inginkan. Dan jangan lupa, jangan sampai lalai dengan ibadah kita katanya, karena Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah ya. Kita diperbolehkan mau minta apapun, karena di sisi Allah itu ada pahala dunia dan juga ada pahala akhirat. Tapi ingat yang aku selalu bilang sama teman-teman, please jangan ngambil asumsian buruk dari orang-orang. Kita ini dikasih otak, dikasih filter ya, akal, untuk ngefilter mana yang kita inginkan, mana yang tidak kita inginkan. Contoh nih, kalau misalnya kalian ngelihat sesuatu yang tidak kalian inginkan, sesimpel gini, ya Allah, engkaulah yang memegang jiwaku gitu loh, ubun-ubunku tuh ada di dalam genggamanmu gitu ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berlindung dari sebuah keburukan yang ditimpakan engkau kepada dia gitu ya. Jadi kita balut dengan doa gitu loh ya, aku melepaskan apa yang aku lihat, aku melepaskan apa yang aku dengar, istilahnya kayak gitu ya. Kejadian dia tidak akan terjadi kepada aku, titik, cancel delete gitu ya. Jadi hati-hati, apapun yang kalian asumsikan itu akan terjadi. Apalagi kan banyak banget orang-orang yang bilang kalau misalnya pasangan yang seperti ini atau laki-laki yang seperti ini sama dengan red flag, perempuan yang kayak gini sama dengan red flag. Kalau misalnya kalian meyakini hal yang sama, itu akan menjadi tarikan kalian. Padahal hidup kalian itu tergantung dari apa yang kalian asumsikan, apa yang kalian katakan berulang kali, apa yang kalian pikirkan berulang kali yang dominan. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu yang tidak kalian inginkan, lebih baik kalian arahkan pikiran kalian, lebih baik kalian arahkan asumsian kalian, karena kalian hanya akan mendapatkan apapun yang kalian yakini, apapun yang kalian asumsikan, apapun yang kalian ucapkan ya. Ingat, yang kalian pikirkan itu adalah afirmasi. Selama kalian berpikir, selama itulah kalian berafirmasi, selama itulah kalian bermanifestasi, selama itulah tarikan-tarikan itu terjadi. Makanya kenapa nggak heran buat orang yang selalu berpikir hal yang sama, itu akan terus terjadi sama hidupnya ya. Makanya kenapa kejadian itu selalu berulang, karena cara dia berpikir selalu itu aja, jadi stuck di sana. Makanya hati-hati, fokus kita itulah juga yang memperbesar energi atau yang memperbesar tarikan itu cepat terjadinya. Cancel delete. Makanya jangan berfokus sama hal yang negatif, fokuslah kepada Allah untuk melindungi kita dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan, dan juga fokus kepada Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan walafiah dengan keselamatannya. See you in another episode.